kenyataannya di kita itu kan banyak yang lebih. Wih, gaji pertama gitu kan, UMR gitu. Nah dari 5 juta ini langsung deh kita iPhone X Max gitu misalnya, cicil. iPhone udah bagus gitu kan. Tapi pas giliran mau kerja yang lain laptopnya kayaknya keren-keren, kok laptop kita jelek. Gue cicil laptop baru. Terus habis itu dia belanja lagi dia di Shopee Pay. Nah ya kayak gitu-gitu kan gak ketahuan kan. Iya, Shopee Pay Later gitu misalnya atau yang lain-lain gitu. Aku selalu pernah dengar ada orang ngomong begini Ci, gak apa-apa walaupun harus ngutang, yang penting anak gue sekolah di sekolah yang bagus gitu biar dia jadi orang gitu. Sebenarnya masalah kebiasaan keuangan itu sebenarnya itu dimulai paling pertama itu biasanya tuh dari keluarga. Let's say orang ini tadi dia tuh ternyata ngutangnya tuh udah di level parah nih Ci. Di mana hutangnya tuh sampai gak bisa ketutup. Terus kayak tahu gak sih istilah tutup lubang gali lubang gitu. Itu benar-benar udah di fase tutup lubang gali lubang, tutup lubang gali lubang gitu kan. Ada gak sih jalan keluar untuk orang seperti itu Ci? Atau emang udah dead end aja selesai gitu? Tayangan motivasi dan inspirasi isinya Keting Podcast. Keting Podcast, hidup untuk bersaksi, berbagi kasih selamanya. Keting Podcast, Keting Podcast, tayangan inspirasi dan motivasi isinya Keting Podcast. Keting Podcast, ini kepo kepo kepo. Keting Podcast, kepo kepo kepo. Keting Podcast. Halo, shalom saudara-saudara sekalian, pemirsa dari Keting Podcast. Oke, jadi di Keting Podcast kali ini kita akan membahas suatu tema ataupun topik yang masih punya relevansi dengan kehidupan kita sehari-hari nih. Dan mungkin saudara-saudara akan lebih nyambung nih karena ini tuh benar-benar yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari dan tentunya berhubungan dengan yang namanya ini nih. Tahu gak ini? Apa ini? Ya betul. Dengan uang atau keuangan. Jadi hari ini perkenalkan dulu nama aku Daniel Wesley Purnomo. Aku menjadi host di Keting Podcast kali ini dengan tema financial. Ya, kepo finansial, dan aku sudah bersama dengan narasumber yang spektakuler sekali hari ini yaitu Cidona. Hai. Halo Cidona. Gimana nih tadi nih dari luar datang ke sini aman perjalanan? Aman ya. Panas saja. Panas saja betul. Memang sih akhir-akhirnya agak panas sih. Cuacanya lagi nggak menentu ya. Sering hujan dan sering panas juga. Nah sebelumnya Cidona kalau boleh tahu Cidona bisa kasih sedikit overview nggak nih? Tentang financial gitu dan mungkin overview Cidona sedikit gitu. Jadi aku sekarang ini kegiatan ya sehari-hari kan aku ya udah pada tahu lah ya ibu rumah tangga. Nah tapi aku juga aku kerja di MNC Sekuritas. Oke. Nah untuk menunjang kerjaan aku tuh ada ambil beberapa lisensi. Yang pertama itu WPPE. Wakil Perantara Pedagang Efek. Jadi intinya itu tuh kayak izin dari OJK buat menjalankan transaksi saham. Sama yang kedua aku tuh ada ambil gelar profesi CFP, Certified Financial Planner. Oke. Apa tuh? Gak tahu tapi kedengarannya keren sih jujur. Gak sia-sia dong gue bikin keren dikit ya. Ya jadi intinya sih itu gelar profesi buat konsultasi di bidang keuangan ya. Tapi keuangan pribadi. I see. Jadi hari ini kita bertemu dengan narasumber yang sangat tepat ya teman-teman ya. Enggak juga lah, sharing-sharing aja. Ya sharing-sharing tapi maksudnya masih di ranahnya Cidona nih tentang finansial. Mungkin kita hari ini gak lebih ngebahas ke sekuritas ya, itu udah agak jauh pembahasannya ya kan. Cuma mungkin pembahasannya simpel-simpel aja nih Cidona. Sebenarnya kalau boleh tahu sekarang Cidona tuh selain tadi udah jadi ibu rumah tangga, kerja juga kan Ci. Aku tuh mau tahu sebenarnya kan Cici kan kerja di financial kan. Cici tuh sebenarnya tuh suka nabung apa enggak sih gitu? Iya, dari kecil ya kebetulan kan di keluargaku itu tuh mama tuh ngebiasain dari kecil. Jadi misalnya tuh aku dari kecil itu tuh udah beli falas. Falas? Ya jadi dulu tuh kalau Imlek kan tuh kan dapat angpau ya. Nah angpaunya itu tuh mama tuh kasih ke kita. Jadi kan ada orang tua yang disimpan nama judulnya disimpan tapi akhirnya diambil sama orang tuanya gitu kan. Relate. Nah kalau aku tuh
tanpa menyinggung siapapun. Nah kalau aku dulu tuh mamaku tuh kasih ke kita. Nah kasih ke kita terus nanti kalau udah kekumpul berapa tahun gitu ya, nanti kita tukerin. Dulu tuh tuker ke dolar, kalau nggak tuker ke ya dolar sih kebanyakan dolar US, kalau nggak dolar Singapura. Nggak banyak, nukernya dari pecahan kecil-kecil 10 dolar yang kayak gitu-gitu. Tapi lumayan, jadi pas di kuliah itu tuh aku udah ya kekumpul lah beberapa lembar puluhan dolar gitu. Berarti itu dari selama Imlek itu dikumpulin gitu angpaonya Ya, jadi ditukar. kita angpau Imlek itu nggak boleh dipakai buat jajan gitu. Wow. Ya, dan dulu kita juga nggak dapat uang jajan sih kalau saya dulu ya. Sama. Aku Jadi nggak emang dapat nggak uang dibiasain, jajan, iya. tapi uang angpaonya disimpenin. Tolong ya mah. Lu nggak tahu siapa tahu malu bukain deposito lu. Oh iya. Atas nama Daniel. Bener, iya nanti aku coba tanya deh mama siapa tahu simpenin deposito ya buat Iya, aku ya. ini kayak film apa ya? Aduh, tapi menarik ya, maksudnya dari kecil tuh udah diajarin untuk nukerin uang ke falas gitu. Berarti Cici Iya. kurang lebih udah ngerti tentang currency luar negeri juga dong, kayak apa? Oh ternyata kalau uang ditukar ke luar negeri itu ada rate-nya gitu loh. Iya. Berarti Cici udah ngerti itu sedari kecil dong berarti. Ya kebetulan mamaku tuh share ke kita tuh begituan. Nah pas udah di kuliah, aku tukar ke emas. Oh, oke. LM gitu, tapi yang 1 gram. Ah. Zaman dulu kan masih berapa gitu ya. Jadi pas udah mulai kerja sampingan, kerja part time ya. Sambil kuliah kan sambil kerja. Nah itu gajinya yang disisihin buat bagian invest tuh aku taruhin ke itu, ke LM. Wow. Nyicil-nyicil. Kirain nabungnya tuh kayak nabung zaman dulu, tahu nggak sih kayak celengan tuh terus taruh 1.000, 2.000. Nah itu ada juga. Cuma Ada kan juga. aku kan karena nggak dapat uang jajan kan. Iya. Jadi nggak ada yang bisa rutin ditabungin di situ. Iya, Nah jadi- jadi sekali dapat uang yang agak besar kayak uang angpau lah. Kalau nggak ya kalau kecil lah uang angpau tukernya ke falas. Pas udah kerja kan udah boleh nyimpen sendiri dong. Iya. Nah ya udah yang itu tuh sembari dulu diamplopin sih. Kan karena kan nabung kan juga ya duitnya juga gak seberapa ya bolak-balik Iya, ke bank iya, kan. iya, iya. Jadi masuk ke amplop nanti kalau udah cukup gitu kan udah tukerin 1 LM gitu. 1 Ah, gram maksudnya Iya. gitu. Aku uang angpau malah aku pakai buat jajan sih Ci jujur. Jadi ini jadi Nah, tamparan keras sih. Kayaknya iya. better aku tukar ke currency luar aja ya kan. Iyalah, tukerin Kemarin dulu. Februari dolar berapa? Sekarang dolar udah berapa nih? Waduh. Atau duitnya udah naik berapa tuh ya kan lumayan. Benar-benar. Terus kira-kira tadi Cici kan diajarin kayak gitu tuh di umur berapa sih kalau boleh tahu? Awal pertama kali Cici nuker uang angpau SD. jadi falas. SD. Gue lupa ya mungkin sekitar kelas 2 gitu ya apa 3 gitu. Wow. Ya mama yang nukerin gitu. Cuma Iya, dia iya, kasih iya. tauin nih uang angpaunya segini, tukerin segini. Terus kita dikasih lihat gitu kan. Dikasih dulu kayaknya kita suruh simpen sendiri sih karena gue inget tuh pernah hilang tuh 1 amplop. Wah. Iya gue pegang-pegang gitu kan. Hilang berapa minggu akhirnya ketemu juga sih. Oh untung ketemu. Iya untung ketemu bener. Kalau nggak ketemu dicariin terus nggak tuh? Ya namanya anak-anak ya. Iya. Jadi di kala itu kan gue cuma tahu kan oh ditukar aja. Maksudnya kita mah dulu mah nggak terlalu ngeh maksudnya fungsinya apa sih ngapain sih si mama suruh ini gitu Iya, kan. betul. Cuma pas udah gede baru mikir oh iya ya untung dulu mama tuh ngajarinnya begitu. Jadi pas kita ada uang lebih yang di push pertama kali itu tuh adalah ya kan lu nggak kepake juga maksudnya. Iya iya iya. Ya dulu anak SD belanja apa sih gitu kan. Iya, paling Uang belanja jajan aja mainan. kita nggak dikasih gitu. Iya, Jadi uang gede benar-benar. dia supaya kita nggak pakai buat jajan. Nah gitu dia suruh tukerin. Jadi kita nggak akan bisa pakai gitu. Berarti kan Cici tadi kan menarik ya. Cici nggak dapat uang jajan, tapi Cici tukerin uangnya itu ke falas gitu ya kan. Terus setelah uangnya ditukerin ke falas tuh, boleh tahu nggak sih uangnya tuh diolah jadi apa lagi nggak? Atau cuma udah pure disimpan aja gitu Nah selama itu? waktu aku kuliah kebetulan kerjaan papa itu tuh sempet kan dulu papa kerja di pabrik kayu ya. Jadi sempet waktu itu pabriknya itu pilot. Jadi tuh nggak dapet income lagi kan. Jadi itu 1,5 tahun tuh nggak ada income. Jadi akhirnya pas kuliah itu tuh semua uang tabungan yang falas-falas itu gitu kan. Terus adalah berapa uang gitu ya yang tabungan yang rupiah yang belum sempat dituker-tukerin ke emas itu kepake tuh buat bayar uang kuliah sempat. Wow. Jadi apa yang dikumpulin ya meskipun pada akhir hilang, tapi maksudnya di situ tuh gue jadi ngelihat, oh iya ya, pas di titik itu tuh meskipun keluarga lagi susah, minimal gue masih bisa lanjut kuliah gitu kan, gue masih bisa survive gitu. Nah itu yang kalau bahasa sekarang kan dana darurat tuh. Iya betul. Iya.
Cocok jadi banget. kepake. Moral of the story-nya walaupun uangnya nggak bisa kepake buat beli sesuatu yang kita mau dapetin atau kita mau achieve gitu ya kan. At least duitnya tuh bisa kepake di kondisi-kondisi di mana bener-bener udah nggak bisa Betul. cari uang lagi ya Ci Yes, gitu ya. justru jadi kita dapat tuh pengalamannya. Iya bener. Relate sih, aku sendiri ya let's say lah rata Gen Z gitu kan. Gen Z pengeluarannya kan paling banyak di mana sih sekarang, kayak mungkin contoh beli HP baru ya kan. iPhone keluar langsung ngincar iPhone baru atau enggak smartphone baru atau enggak apa sih, lihat tren TikTok dikit orang beli ini ikut, beli itu Iya. ikut ya kan. Tapi ya itu jadinya jadi keinget lagi ternyata uang darurat itu penting juga ya. Bener. Dana darurat ya. Berarti nabung menurut Cici bagus, proporsinya gimana sih Ci? Cici punya rumus tersendiri nggak buat menabung? Kayak semua masukin tabungan atau di tabungan nanti ada proporsi yang masing-masing gitu? Iya, mungkin sebelum ngomong proporsi ya, setiap orang kan punya berapa persennya nih, kan tergantung nih, setiap orang kan tujuannya beda-beda. Ya. Nah jadi kalau di kita ini aku disclaimer dulu ya, ini aku share dikit kalau misalnya dari pandangan yang financial planner gitu ya, tapi untuk yang pribadi nih. Jadi sebenarnya tujuan keuangan setiap orang kan beda-beda. Benar. Terus startnya juga beda, kayak misalnya kalau Daniel, lu kan masih single, nah beda mungkin nanti sama teman kita yang lain yang lagi denger podcast, mungkin kan Iya, udah berkeluarga gitu kan. betul. Nah, jadi kita perlu samain dulu nih tentang konsep kekayaan. Jadi katanya itu ada 5 level kekayaan. 5. Ya, 5 nih ya. Jadi yang pertama itu startnya itu di financial dependent. Dependent itu artinya tergantung. Tergantung ya benar. Jadi ini tuh ini adalah kondisinya kita nih saat keuangannya kita itu tuh masih tergantung sama orang lain. Contoh ya, misalnya kita kerja nih sebulan dapat 3,5 juta misalnya. Itu pemasukannya kita kan 3,5. Tapi pengeluarannya kita itu 5 juta. Berarti kan ada nombok 1,5 ya. 1,5 juta ya benar. Nah 1,5 ini ya terpaksa dah karena kita kurang ya. Either kita minta sama orang tua. Pinjol. Iya pinjol. Kalau misalnya pinjam sama saudara udah habis gitu ya. Saudara temen udah habis pinjol jadi salah satu yang dihubungin gitu kan. Nah itu adalah tahap, kalau di tahap 5 tahap kekayaan ini bisa dibilang yang termiskin gitu. Nah tapi kan ini adalah tahap pertamanya setiap orang nih, yaitu saat pemasukan dia itu kurang dari pengeluarannya dia. Nah kalau kita lagi di sini apa yang mesti kita lakukan? Saya lebih ini gak sih, ya kan pengeluaran lebih besar gitu kan Ci ya. Berarti ya mau gak mau pengeluarannya harus dikurangin gak sih? Iya. Atau enggak ya Jadi, sebaliknya pendapatannya yang ditambahin, cari side job. Betul sekali. Iya, iya. Jadi kan prinsipnya kalau misalnya orang mau mengumpulkan uang lebih itu kan harus surplus, betul gak? Benar. Pemasukannya harus lebih besar dari pengeluaran. Yep. Udah sebenarnya simple gitu. Jadi mau kamu baru kuliah belum ada pendapatan atau pendapatannya baru dari orang tua. belas kasihan orang tua gitu alias orang jajan gitu kan. Iya. Maupun nanti kamu udah berkeluarga nih, udah punya anak gitu, tetap prinsipnya sama, yaitu pemasukan harus lebih besar dari pengeluaran. Jadi supaya surplus. Nah kalau kita lagi di kondisi yang financial dependent ini, berarti kita sadar nih, gue pengeluaran gue lebih besar. Nah, coba dicek dah, ada gak sih pengeluaran yang bisa dikurangin? Apakah misalnya kayak kalau anak sekarang kan banyak tuh yang suka nongki-nongki gitu kan. Aduh saya lagi, lanjut. Karena gue ngeliat kopi di sana. Iya, misalnya gitu kan. Iya benar, Nah setuju. jadi dilihat gitu, gue nih kurang nih kalau misalnya ngopinya gue biasa seminggu 2 kali, gue kurangin. Jadi sebulan sekali gitu, sekalian jangan ngurangin dikit-dikit. Sulit. Karena kan itu hitung-hitungan gitu loh, Iya sih. dikurangin bisa nggak. Terus misalnya parkir gitu misalnya kan, parkir motor ya meskipun cuma 2.000 gitu kan. Kalau lu parkir bolak-balik setiap hari, iya kalau dikumpulin lumayan Ci, ya lumayan benar. kan. Jadi misalnya lu nyari tempat parkir yang aman tapi gratis kah atau gimana. Ya pokoknya apa yang bisa deh. Member Cuma gitu kadang-kadang, ya, tapi kadang-kadang kan udah mentok nih. Gak bisa nih gue mesti ini. Berarti kita gak bisa turunin lagi. Kalau udah gak bisa turunin lagi berarti kita mesti
up. Naikin. Yes, pendapatannya. Pendapatan. Carilah kalau misal kita masih anak kuliahan, belum bisa kerja resmi, misal lu ngajar les lah. Iya. Apa lu cari temen yang punya WO gitu kan, bantu-bantu nge-WO. Nah gue dulu side job gue pas masa-masa kuliah begitu. WO ya? Yes. Bukan bukan MC, bukan. 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 Belum sampai situ skillnya. Mungkin ada yang siapa yang saya sebut MC? Nah, udah Iya. tahan aja pokoknya. Iya. Iya. Atau kalau yang bisa nyanyi gitu kan, nyanyi-nyanyi di wedding gitu kan atau di mana. Ya pokoknya intinya segala sesuatu yang masih bisa kita lakukan lah. Zaman oke. dulu ya, suaminya aku tuh, dia keluarganya itu sempat ngambil itu loh, yang lu tau gak sih yang kerjaan yang bisa dibawa pulang ke rumah tuh. Yang lu ngelipet-ngelipet kardus lah, kalau enggak masuk-masukin apa sih itu, sleting lah segala macam. Maksudnya kerjaan yang pakai tangan. Jadi kalau pokoknya apa aja gitu yang bisa jadi side hustle. Meskipun uangnya kecil, tapi kalau misalnya kita ambil namanya itu semangat untuk mau cari uang tambahannya itu, lama-lama nanti akan kebuka gitu loh jalan-jalan yang lain. Setuju. Kalau Gitu. kalau di aku sekarang ngalaminnya ini sih Ci, aku kayak dapet kan aku kuliah kan, aku ada join kayak sama marketing gitu. Nah itu kalau ada data dari kan biasa kan kampus kan suka cari-cari calon mahasiswa baru gitu kan buat diikutin tes beasiswa or whatever it is lah. Nah, aku ada ambil side job kayak gitu sih. Tapi ya memang bayarannya nggak yang gede banget. Cuma ya buat uang tambahan lah, jajan, ngopi, ya masih ketutup dari situ jadinya. Betul, yang penting habitnya itu. Jadi habitnya kita tuh ketika kita udah lihat nih pengeluaran kita udah lebih besar, tapi yang lain udah nggak bisa dipres nih. Ya udah naikin gitu. Berarti kita kan mesti punya kayak daya juang untuk yang kayak gitulah. Lu cari apa aja gitu. Jangan dilihat dari nominalnya dulu gitu, usahanya dulu. Nah nanti biasanya ya Tuhan akan buka jalan gitu. Pada akhirnya akan ngikut gitu loh, secara nominal uangnya. Nah itu tuh level pertama, tadi financial dependent ya. Financial dependent ya yang pertama. tergantung. Jadi kan yang pertama ini kan udah pengeluaran lebih besar nih daripada pendapatan. Yang kedua itu financial solvent, yaitu seimbang. Jadi antara pengeluaran sama pendapatannya dia seimbang. Misalnya dia pengeluaran tadi 5 juta kan. Nah dia dapat 5.500.000, 6 juta. Jadi udah seimbang, ada lebih dikit. Nah ini tuh tahap kekayaan kedua. Nah banyak juga orang-orang yang di tahap ini. Nah biasa kalau udah di tahap ini dia udah tenang lah ya istilahnya. Oh sehari-hari kan udah ketutup nih. Tapi kita gak boleh kelamaan gitu di level ini. Kenapa? Karena kan itu adalah kondisi kita pada saat ini. Pengeluarannya 5 juta, pemasukan 5,5. 5,5. Kan belum inflasi. Iya. Bener gak? Bener. Terus belum lagi ya kayak begini kan geopolitik memanas, harga bensin naik. Bener. Wah itu dari 5 juta bisa beda lagi hitungannya kan kalau harga bensin ikut naik dan lain-lain. Makan naik. Terus belum kalau dari yang tadinya single mulai pacaran. Pacaran dulu iya, deh. Itu cost juga kan. Iya cost juga. Yes, pacaran butuh effort, butuh cost. Udah gak cukup itu 5 juta jadi naik kan. Jadi makanya meskipun kita udah di tahap yang financial solvent ini, kita mesti naikin lagi ke tahap yang ketiga, yaitu financial stability. Nah, stability ini adalah saat pemasukannya kita udah lebih besar dari pengeluaran. Dan sisa yang selisihnya tuh surplusnya itu udah cukup buat untuk bangun fondasi keuangan kita. Apa sih maksudnya fondasi keuangan? Itu tuh kayak yang tadi gue bilang itu tuh. Dana darurat. Dana darurat, benar. Yes. Jadi saat kita udah ada uang lebih, yang pertama dipikir itu bukan saatnya ganti handphone gitu kan, cari cicilan baru gitu. Ataupun yang lain, enggak. Jadi saat udah mulai ada selisih surplusnya, yang harus kita utamakan adalah dana darurat dulu. Gitu. Apalagi nih, kita ini kan semua nih, kita yang masih nonton podcast kita ini, itu kan diizinkan Tuhan tuh ngalamin yang namanya COVID, bener gak? Iya, Ya kan, betul, lu inget gak COVID. di masa COVID ini itu tuh bener-bener penterjemahan dana darurat itu tuh sangat real gitu ya. Kalau zaman dulu kan orang kalau dengar, aduh dana darurat siapin 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, ngapain? Mendingan duitnya gue gulung buat invest. Kalau enggak mendingan gue cicil ini dulu buat bener-bener, apa. setuju. Yes, tapi sebenarnya pada prinsipnya sebelum lu mulai invest, sebelum lu mulai ngapa-ngapain, begitu lu ada uang surplus, sisihkan untuk dana darurat. Kalau lu single cukup 3 sampai 6 bulan. Tapi kalau misalnya lu udah berkeluarga, itu mesti 12 bulan kalau bisa. Ini maksudnya 3-6 bulan apa ya? Dari pengeluaran bulanan maksudnya. Jadi kalau misal orang ada pengeluaran bulanan 5 juta, berarti dana daruratnya itu mesti terkumpul 15 sampai
30 30 juta. juta. Yes. Itu single ya. Itu single. Jadi Ya. pertama penuhin itunya dulu. Baru setelah itu mulai proteksi diri, Iya, yaitu kesehatan. kesehatan. Yes, ambil asuransi kesehatan. Mm-mm. Yang paling dasar aja, nggak usah yang asuransi yang, gue mau yang satu kamar ditanggung semua. Iya, iya, Nggak iya. usah kayak gitu-gitu. Intinya adalah proteksi kesehatan. BPJS juga oke, 70.000 sebulan gitu. Benar. Jadi kita tuh belajar bertanggung jawab. Kalau sampai gua ada apa-apa gitu ya, minimal tuh resikonya gua untuk keluarin uang buat berobat udah ditanggung nih sama pihak lain, Iya. yaitu si asuransi. Iya. Gitu. Ya kalau syukur-syukur surplusnya lu bisa lu ngambil yang swasta boleh. Tapi kalau enggak ya disiplinin diri, minimal bayar di BPJS dulu. Iya Gitu. benar Jadi BPJS. ini dalam masa prinsip nih. Ya, jadi tadi dana Prinsip. darurat penuhin dulu. Setelah itu proteksi kesehatan. Nah baru setelah itu surplusnya lagi nih dari income-nya kita sama pengeluaran, surplusnya baru dipakai buat investasi. Nah itu adalah udah tahap ketiga tuh dari kekayaan, level kekayaan, yaitu di financial stability. Stability ya, Udah investasi stabil. di level ketiga. Betul. Nah, tadi kan Cici kan udah sempat mention kan bahwa pentingnya nih kita buat kelola yang namanya dana darurat dulu. Berarti kan secara nggak langsung investasi itu menggunakan uang yang nggak masuk ke tabungan, nggak masuk ke dana darurat juga dong. Ya, Berarti betul. kalau dulu aku pernah nanya sama temanku juga yang main investasi, dia bilangnya tuh harus benar-benar pakai yang namanya cold money, uang dingin. Yang kasarnya tuh uang itu ada nggak ada tuh nggak ngefek ke kehidupan kita sama sekali Yeah. gitu loh. Nah menurut Cici nih, kalau ada orang mau masuk ke dunia investasi, misalnya dia awam banget, dia nggak ngerti apa-apa gitu kan. Investasi yang cocok buat orang yang masih awam atau pemula nih apa nih Ci? Sekarang tuh untungnya udah banyak ya produk-produk investasi kan. Kalau misalnya kita mau bilang nih yang paling bikin kita nggak pusing gitu kan, Iya, tapi iya, uangnya kita itu bisa berkembang. Iya. Nah kalau zaman dulu kan deposito. Deposit ya, ada cuma bunga. memang kalau setelah 10 tahun, 20 tahun belakang ini deposito itu udah kurang relevan. Kenapa? Karena ini kita bicara deposito yang ditanggung sama pemerintah ya, jadi Iya. yang dijamin LPS. Itu tuh bunganya itu paling cuma 2,5% sampai 3% per tahun. Belum dipotong lagi pajaknya 20%. Lah, Iya, sedangkan inflasi kita aja udah 4%, Iya. 3-4% per tahun kan. Jadi Iya. sebenarnya deposito itu sekarang ini udah nggak relevan. oh, Nah jadi kalau aku saja sih, kalau yang nggak mau pusing, masuk ke RDPU, reksadana pasar reksadana, uang. pasar uang ya. Tapi setiap orang mesti tahu dulu nih, reksadana kan orang cuma tahu reksadana itu udah banyak. Nah kalau reksadana pasar uang atau RDPU itu adalah jadi uang orang gitu ya, kan dikumpulin di kolektif. Nah Iya. dia beliin produknya kalau RDPU itu deposito sama obligasi. Ya, Jadi artinya aman. Kalau misal ada lagi yang namanya reksadana saham, nah itu uang yang dikumpulin di kolektif dibelikannya saham. Nah yang namanya saham Oke. kan fluktuatif kan, harga Ya. bisa naik, harga bisa turun. ya. Tapi kalau RDPU, dia harganya nggak akan bisa turun. Jadi kalau lu lihat dia pasti harganya akan naik. Cuma memang kenaikannya ya paling 5% sampai 7% per tahun. Cuma kan udah net. Jadi nggak dipotong bunga 20% itu. Dan dia udah pasti. Dan enaknya kalau deposito kan dia ada tenggat waktunya kan. Ya. 1 bulan paling cepat. Nah kalau di RDPU liquid. Kapan aja? Yes, biasanya di T+2 udah cair. Jadi artinya misalnya nih hari ini lu butuh dananya nih, gua jual, gue cairin. Nah itu 2 hari kemudian uang udah masuk. Kenapa? Karena memang produknya itu tuh udah dirancang, dia belinya itu obligasi sama deposito yang dalam waktu pendek tuh akan cair. Jadi kalau yang lu gak mau pusing adalah masukin dulu deh ke situ. Sambil habis itu fokus tuh cari side hustle-nya, tingkatin terus income-nya supaya makin banyak porsi uang yang bisa kita taruh buat kita invest. Setelah itu kalau mau belajar-belajar yang lain bisa. Iya bener sih. Kadang kan banyak orang kan zaman sekarang khususnya Gen Z gitu ya, FOMO gitu. Misal ngelihat siapa gitu, oh selebgram atau ya gitu-gitu tahu kan, selebgram lah, tiktoker lah, dia kayak, oh iya nih gue dapat keuntungan dari saham sekian, akhirnya semua main saham gitu, all in ya kan, semua masukin, tahu-tahu jebret. Iya, nggak salah juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini kan tadi kita bahas kalau orang nggak mau pusing ya. Iya. Jadi dia lebih mau pakai waktu dia untuk dapat side hustle tapi bukan dari investasi nih. Iya. Misalnya either dia dari yang lain, cuma begitu kekumpul uangnya supaya jangan sia-sia nih bisa dikembangin. Nah itu masuk RDPU. Cuma memang ada orang yang
dia juga mau belajar, mau nambah-nambahin itu gitu kan. Nah boleh dia kalau misalnya dia mau masuk ke saham, kemana Bitcoin lah, apa kemana-mana gitu, ya boleh. Asal yang penting jangan FOMO, Jangan mesti FOMO. belajar lagi. Punya ilmunya, punya knowledge-nya ya Ci ya. Betul. Karena orang ya itu yang aku bilang tadi loh, apalagi kan mungkin anak muda yang pemahamannya masih belum ngerti kan. Kadang tuh mereka mikirnya oh dana darurat nggak usah lah, all in aja di saham gitu. Tapi at the end ternyata malah jomplang gitu loh. Iya betul. Nah paling Ci, tadi kan Cici ada sempat singgung kayak EDPU kan. EDPU kan Iya. reksadana pasar uang ya kan. Nah reksadana pasar uang ini ada jenisannya lagi nggak? Ada turunannya lagi nggak Ci? Jadi reksadana itu kan adalah tadi aku sempat bilang ya tentang uang, dana nasabah yang dikumpulin kolektif. Nah ini tuh dikelola sama manajer investasi namanya. Oke. Nah produknya itu tuh contohnya ya kayak misalnya, tapi aku nggak boleh sebut nama kan sebenarnya Iya, ya. iya, Jadi iya, misalnya iya. nih RDPU, misalnya namanya Keting Fund gitu, Oke. contoh gitu. Terus nanti ada lagi misalnya RDPU namanya Daniel Fund gitu misalnya. Jadi tuh dia ada nama-namanya. Nah contoh misalnya RDPU Keting Fund. Berarti ini dikelola nih sama manajer investasinya si Keting. Nah isinya apa? Dia beliin. Nanti dia akan kasih tahu tuh deposito Bank BCA berapa. Terus obligasi misalnya SBR ke 11. Ori ke 13. Itu berapa. Jadi adalah uang-uangnya itu dibeliin tuh. Ada yang masukin deposito, ada yang dimasukin ke SBR, ada yang masukin ke Ori. Nah semua produk-produk ini digabung jadi satu dinamain Keting Fund ini. Jadi yang kita beli adalah si Keting Fund-nya. Oke. Nama produknya itu Keting Fund. Oke. Gitu. Berarti lebih jelinya ngelihatnya dari yang fund-nya itu mereka beliin produknya namanya. apa aja ya. Iya, nanti biasanya tuh pas kita mau beli, kalau kita belinya by apps, sekarang kan banyak tuh trading apps ya. Ya bisa dilihat ya dari banyak merek itu. Iya, iya, Nah nanti iya. kalian bisa lihat tuh, cari yang RDPU, reksadana pasar uang. Nah nanti diklik pasar uang, nanti dia akan banyak tuh Keting Fund, A Fund, B Fund, C Fund. Nah kalau kalian mau lihat dalamnya apa, bisa diklik lagi. Kalau aku biasa filternya lihat aja nih RDPU. Terus misalnya ada nama-namanya kan, kita klik, kita lihat dia kelolanya tuh uangnya itu namanya AUM ya, uangnya dikelolanya berapa. Makin banyak emannya atau triliunannya berarti tuh itu produk udah lama dan banyak yang ngambil. Jadi itu screening pertama kita bisa tahu. Terus kedua lihat rate-nya. Nanti dia akan kasih tahu tuh misalnya 6,75%. Itu artinya dalam setahun dia bisa menghasilkan 6,75%. Nah itu bisa diambil. Atau misalnya 6,2. Ya tergantung lah nanti kalian pilih-pilih aja mau yang mana. Ya berarti balik lagi juga harus ada knowledge-nya lagi ya. Iya. Walaupun tadi Cidona bilang oh EDPU yang paling aman. Cuma Iya. tetap aja harus belajarin lagi. Jangan main asal beli terus nanti nyalain orang. Oh kata si A, oh kata si B. Taunya emang dia yang belum dapat knowledge-nya banget gitu. Paling ini sih Ci, tadi kan Ci bahas ada banyak aplikasi kan untuk masuk ke EDPU ini kan. Nah itu kalau kita mau bikin parameternya yang ngebedain antara aplikasi itu sebenarnya apa aja sih Ci gitu? Atau literally mereka semua sama aja gitu? Yang pasti yang pertama kalau dia udah di bawahnya OJK. Harus OJK ya? Yes, harus OJK. Terus sisanya sih itu preferensi pribadi ya. Referensi pribadi. Yes, jadi misalnya biasa kan kalau orang-orang zaman sekarang tuh yang ngelihat yang tampilannya enak, user friendly gitu kan. UI-nya, Iya. user interface-nya yang Iya. gampang di itu. Ya benar-benar. Gitu. Berarti tadi preferensi pribadi sama? Ya harus terdaftar di bawah OJK. Iya. Oke, harus terdaftar di bawah OJK teman-teman. Yes. Oke, paling tadi kita udah bahas ADPU, udah bahas investasi gitu ya Ci ya. Mungkin nih lebih bahas ke personal nih Ci, tentang tabungan nih. Jadi menurut Cici sendiri ada gak sih kayak proporsinya gitu loh untuk menabung gitu. Misalnya let's say tabungannya harus berapa persen dari penghasilan, pengeluarannya berapa persen. Atau itu sebenarnya tuh bener-bener tergantung sama tiap pribadi orang, ya tiap pribadi masing-masing gitu. Yes. Saya masuk ke kata kunci tergantung dari pribadi masing-masing orang. Nah, Oke. kita kunci di situ dulu nih Oke. ya. Apa sih maksudnya tergantung pribadi masing-masing orang? Nah, tadi kan kita udah bahas 3 level kekayaan ya. Ya 3, 2 lagi belum tuh. Daripada kita tergantung, berarti Ya. karena kita nggak cukup ngarepin pinjaman dari orang lah dan lain-lain. Ya. Yang kedua,
seimbang. Jadi Seimbang. keluar masuk sama gitu. Ini Ya. nggak boleh lama-lama. Kalau kita di level seimbang, good, minimal kita nggak tergantung sama orang, tapi langsung cepet-cepet naikin nih. Itu level yang stabil, yaitu udah surplus nih. Pendapatan Surplus. kita udah lebih dari pengeluaran. Nah, tapi surplusnya dipakai buat apa? Tadi dana darurat, terus investasi, DPU juga proteksi investasi, kesehatan. proteksi kesehatan, Nah, ya, benar. jadi pertama dana darurat dulu, Dana terus darurat. proteksi kesehatan yaitu asuransi, lalu baru ke investasi. Investasi. Nah, tadi kan pertanyaannya tabungannya berapa banyak sih, Ya. Ci, yang perlu porsinya? Benar. Nah, sekarang kita masuk nih ke level kekayaan keempat. Oh, Yaitu namanya financial security. financial Yes. security. Kalau tadi kan di stabil itu kita udah bisa pengeluaran kita udah tercukupi, terus kita ada lebih uang yang bisa buat nabung dana darurat lah, bla 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 itu. Nah, yang keempat nih yang security itu adalah saat pendapatan kita, tadi kan ada lebihnya ya. Ya, Lebihnya ini kita tuh udah bisa bangun satu investasi yang bisa menghasilkan passive income. oke. Nah, jadi income ada dua, pendapatan ada dua ya, yang satu aktif, yang satu pasif. Pasif ya benar, Nah, aktif aktif pasif. itu kan adalah, aktif itu berarti kan ketika kita lakukan sesuatu baru Mendapatkan, uang itu datang. ya, Kayak contohnya, benar. gua kerja ke kantor, gua dapet gaji. Terus misalnya lu jualan gitu kan, Ya. baru lu dapet Benar. income. Itu namanya active income, Active income. pendapatan aktif. Tapi ada yang kedua tuh, passive income. Ini artinya tuh kita nggak usah ngapa-ngapain, uang yang bekerja buat kita. Nah, Apa tuh yang kayak begitu? apa ya? Investasi saham. Iya, salah satu Oke. investasi. Kayak tadi misalnya si RDPU. Itu kan kita punya duit nih misalnya ya, Ya. lu udah kekumpul tabungan lu nih 10 juta nih. Lu masukin 10 juta. Nah 10 jutanya kan lu taruh nih di LDPU. Terus lu nggak ngapa-ngapain kan. Iya, Tapi setahun dia bisa dapat 6%. oke. Berarti dia setahun bisa kasih ke lu 600.000. Tanpa Ya. lu ngapa-ngapain tuh. Nah itu yang namanya passive income. Nah ketika lu di level kekayaan keempat. Itu uang daripada passive income-nya lu nih, uang yang lu pakai buat invest, Ya. itu tuh bisa cukupin pengeluarannya lu. Contoh, tadi kan kita pengeluaran 5 juta nih. Iya. Jadi berarti tuh lu bisa punya uang sebesar modal gitu ya, yang bisa ngasilin passive income-nya itu tuh 5 juta. Jadi lu tanpa ngapa-ngapain, setiap bulan tuh Uang masuk. yes. Setiap bulan bisa kasih lu 5 juta gitu. Ya ibaratnya kalau orang bilang ini old money lah, yang uangnya udah banyak kan, dia nggak usah kerja, udah 5 juta itu ketutup. Nah tadi kan lu bilang, jadi proporsinya berapa persen sih untuk gue Benar. bisa mencapai segitu? Iya. Ya tergantung di lifestyle-nya lu. Kan tadi kita bilang nih ya, Iya. untuk mencukupi kebutuhan hidup. Nah contoh ya, Daniel kuliah di mana? Aku di Tangerang, Nah kamu di Tangerang, swasta ya? swasta. Nah, pastinya kan univ swasta sama univ negeri beda dong SPP-nya. Bukan Iya. SPP, kalau uang kuliah apa ya namanya? Biaya semester. Iya, biaya semesterannya beda dong. Iya. Nah, jadi artinya kan pengeluarannya Daniel sama pengeluarannya orang yang kuliahnya di negeri pasti beda. Karena Betul. biaya semesteran beda. Betul. Terus lu nongkrongnya di Starbucks gitu misalnya ya. Iya, atau- Sama orang yang kalau minumnya di Starling beda dong. Beda. Itu Kan, benar. Starling. Starling sama Stabio. Yes, atau yang dia lebih cermat lagi, dia investin tumbler. Wah. Dia bikin sendiri dari rumah. Iya. Jadi belajar Saya dimanapun tuh pokoknya kayak dia tumbler aja. Yang udah ada isinya dia minum. Iya, iya benar. Jadi kebutuhan hidup setiap orang beda-beda. Tapi yang penting kita tahu prinsipnya nih. Lu tuh sekarang udah di level kekayaan yang mana? Gitu. Kalau misalnya lu hidupnya lu standarnya lu nggak gila-gilaan gitu kan? Iya. Ya lu kan lebih cepat mencapai passive income-nya lu untuk nutupin pengeluarannya lu. Yang berat itu orang tuh ketika dia tuh di level ketiga nih, yang level stabil yaitu income-nya udah lebih gede dari pengeluaran, dia salah pakai gitu loh. Pengeluarannya Di lebih surplusnya. Surplusnya itu tuh dia begitu udah surplus dia langsung pikir, oh ya berarti ini saatnya nih gue ganti handphone yang terbaru. Iya, iya, Jadi iya, benar. nyicil handphone gitu kan. Kalau enggak, temen gue pakai tabnya kayaknya udah makin tipis gitu. Tab gue masih segede-gede begini gitu kan. Beli yang itu. Padahal kan harusnya surplus pertama itu buat apa?
cepet-cepet penuhin dulu dana darurat, dana udah darurat, apa belum? Proteksi kesehatan Proteksi tadi. udah belum? Banyak orang yang gitu loh, yang proteksi belum ada gilirannya sakit gitu kan. Akhirnya Baru dah. kasihan orang tua kita mesti ngejual Harta benda gitu ya gitu buat kan. nutupin. Atau Benar. mesti nyairin tabungan, narik tabungan karena kita nggak punya proteksi itu. Nah, padahal kalau kita ada, kita mulai mandiri gitu kan, kita mesti siapin itu gitu. Oke. Jadi di situ kata kuncinya. Nah tentang proporsi berapa banyak tergantung nih. Kalau kayak lu masih single itu sebanyak-banyaknya lu bisa sih kalau gue bilang kalau bisa 50% lebih dari Wow. income-nya lu. Kenapa? Karena lu masih single. Iya. Nanti once lu punya keluarga, lu udah nggak bisa 50%. Benar. Karena kaliannya lu adalah sama pasangan hidup. Belum kalau lu punya Punya anak. Yes. Sedangkan kita kadang-kadang kan suka mikir gini, nanti juga pendapatan gua kan akan bertambah pada waktunya. Iya. Padahal nggak selalu begitu loh. Benar. Pendapatan kita nggak selalu bertambah pada waktunya. Iya. Jadi makanya habitnya itu harus dibangun dulu. Justru makin seseorang tanggungan masih dikit yaitu seorang diri kalau bisa di atas 50%. Kenapa di atas 50%? Sebenarnya dia ada hitungannya gini. Tapi ini sih yang pada umumnya ya, bukan patokan pasti. Pada umumnya. Yes. Jadi disisihkan untuk investasi atau tabungan dan dana darurat itu 10-20%. Oke. Terus kalau orang mau punya cicilan maksimal 30%. 30% dari income. income. Contoh misalnya ya ada satu keluarga dia total pendapatan dari suami dan istri 10 juta gitu misalnya. Nah maka kalau mereka mau ngambil cicilan maksimal itu 30%. Artinya 3 juta gitu. Dari Dan income itu, mereka berdua digabung yes, ya. Dan itu kalau keluarga kan biasanya nyicilnya apa sih? Kebanyakan kan ya rumah lah, kalau nggak mobil gitu kan. Nah jadi kalau mau motor level gitu. yang sehat itu maksimalnya tuh cuma 30% loh. Jadi artinya kalau orang income-nya 10 juta, maka sehatnya itu cicilan nggak boleh lebih dari 3 juta. Kenyataannya di kita itu kan banyak yang lebih dari Iya, itu. Atau contohnya misalnya ya mahasiswa lah atau yang baru lulus mulai kerja. Gaji misalnya 5 juta ya. Iya. Terus gaji pertama gitu kan. UMR gitu setelah dipotong BPJS dan lain-lain gitu kan. BPJS dan lain-lain, bersih 5 juta nih kita terima. Nah dari 5 juta ini langsung deh kita iPhone X Max gitu misalnya cicil. Itu kalau 30%-nya aja berarti maksimal kan 1,5 juta ya. Iya. Kita ambil, ini cicilannya cuma 600.000, ambil 600.000. Habis itu iPhone udah bagus gitu kan. Tapi pas giliran mau kerja yang lain laptopnya kayaknya keren-keren kok laptop kita jelek. Gue cicil Iya. laptop baru. Kesannya butuh buat kerja, kesannya gitu ya. Cicil lagi laptop 600.000 lagi, berarti udah 1,2 kan. Iya. Nah terus habis itu dia belanja lagi dia di Shopee Pay. Nah ya kayak gitu-gitu kan gak ketahuan kan. Iya benar. Shopee Pay Later gitu misalnya atau yang lain-lain gitu. Ini gue kayaknya banyak di nit gitu ya. Iya, Apalah iya. kerjaan editor nanti ya. Iya, tapi editor yang kerjain biarin. Jadi nah yang begitu-gituannya ternyata lebih dari 300.000 nih. Jadi jatah 5 juta itu sebenarnya harusnya cicilan itu kan cuma boleh 1,5 maksimumnya. Tapi Tanpa sadar kita over ya. sering over. Dan itu bisa bayangin gak kita masih single. Kalau kita gak ngebiasain habit itu nanti ke bawah loh pas kita berkeluarga. Iya lagi, Gitu. benar setuju. Berarti kalau saran dari Cici nih, misal buat aku pribadi. Jangan ada cicilan, makanya kenapa aku Oke, bilang jangan bisa ada cicilan. 50%. Karena tadinya kan 10-20% buat tabungan, 30% porsi buat cicilan. Nah 50% itu buat kehidupan biaya hidup gitu biasanya. Ya biaya hidup gitulah ya, makan, tempat tinggal, dan lain-lain gitu. Nah kalau lu gak ada cicilan kan lu bisa 30%. Terus memang lu nabung 20%, udah 50%. Terus kalau bisa kalau masih sendiri ya gaya hidup di low-in dulu. Supaya lu bisa nabung kalau 70% luar biasa kan. Toh kita belum ada kebutuhan banget untuk yang lain-lain. Iya Gitu. benar. Paling kalau misalnya aku punya pertanyaan lucu lah ya. Aku kan punya hobi kan suka motor gitu nih Ci misalnya Yeah. kan. Kalau aku megang 100 juta pertama, uangnya aku beliin motor atau aku larin kemana nih Ci? Ya kalau kita lihat dari yang tadi sekarang lu di level mana dulu nih? Dependent, solvent, Kayaknya Stabil? kalau nggak di solvent stabil sih. kalau nggak di solvent stabil. Ya anggaplah lu Stabil di lah, let's say stabil. Terus udah terpenuhi belum Belum, dana daruratnya? belum juga. Jadi jawabannya
siapin dulu guys. Ya aku Jangan kan, langsung aku ini. bukanlah siapa-siapamu Nil, kalau aku Benar, mamamu atau apa. Benar. Tapi pada prinsipnya seperti itu. Iya. Dan maksudnya ada gitu loh sebabnya kenapa dari ilmunya itu tuh seperti itu gitu disuruhnya. Untuk dana darurat dulu dan lain-lain gitu. So, terus kalau mau tahu juga nih Cici kan belajar tentang financial ini kan berarti udah let's say udah lama lah ya kan. Cici kan juga udah kerja di sektor sekuritas kan udah lumayan lama. Sebenarnya kalau buat kita yang awam nih kalau mau dapat literacy financial tuh paling gampang untuk sekarang ini di mana sih Ci? Aduh Menurut sekarang Cici? udah enak banget. Kalau aku kan cuma karena kebutuhan pekerjaanku aku mesti ngambil lisensinya ya. Jadi memang dia terdaftar resmi gitu kan. Tapi kalau untuk ilmunya aja nonton kayak begini nih, nonton podcast. Lihat-lihat di podcast lain itu banyak. Ataupun buku-buku literasi tentang financial planning. Source-nya banyak, yang susah itu prakteknya. Kemauannya, niat, praktek. Niat juga mungkin banyak orang yang mau, tapi untuk bangun habitnya itu sih yang agak butuh effort. Ya. Gitu, kayak tadi kan lu dilema nih, maksudnya pengen dong, maksudnya ini pertama kali punya 100 juta pertama, masa sih gue gak bisa punya motor gitu kan, yang maksudnya bagus gitu, yang bukan sekedar dipakai fungsi doang nih, tapi kalau lagi lewat ada yang nengok gitu kan. Benar-benar. Iya. Ada leher yang patah gitu. Yes, betul. Tapi nanti mungkin Daniel 10 tahun lagi, kalau misal lu bisa ngulang gitu kan, mungkin lu akan bilang, Nil kenapa lu dulu beli motor gitu. Sih. Cuma buat dapet nengokannya orang yang nengok juga gak jadi siapa-siapa gitu. Nah. Mungkin pada saat itu mungkin ya 10 tahun lagi, Daniel 10 tahun lagi bakal bilang, mestinya lu dulu 100 jutanya lu iniin dulu, maka kita nggak bakal begini sekarang mungkin. Iya benar-benar gitu. setuju. Oke jadi Ci paling kalau mau dilanjut lagi pertanyaannya sebenarnya Cici kan udah dapat ilmunya dan tadi udah jabarin panjang lebar tentang financial dan 5 level financial gitu kan. Maksudnya Cici udah dapat ilmunya, udah dapat pengalamannya juga. Nah Cici sendiri pernah gak sih salah dalam mengelola keuangan gitu? Sering. Oh walaupun udah tahu juga masih sering ngelakuin ya? Iya makanya aku bilang tahu sama melakukan itu beda. Oke. Gitu. Boleh gak tuh di spill tuh? Kayaknya salahnya tuh di mana sih? Contoh yang sederhana aja Ci. Salahnya ya. Sebenarnya sih aku kalau pada prinsipnya itu, nih tadi ya, dari level keuangan yang ketiga tuh stabil, mau naik ke 4 yang financial security, itu tuh biasanya tuh butuh waktu yang sangat lama. Oke. Bisa 10, 20 tahun, kadang-kadang orang mungkin butuh 30 tahun. Yang artinya tuh ya, itu membutuhkan bukan sesuatu yang kita bisa. Dan bahkan banyak orang yang akhirnya dia cuma sampai di level ketiga doang. Karena surplusnya dia itu dia nggak alokasiin bener-bener untuk dia kejar, dia bisa punya passive income yang mencukupi untuk kebutuhannya dia. Oke. Gitu. Nah kayak misalnya gitu kan, pas kita udah stabil nih, kan dana darurat udah terpenuhi, terus udah ada proteksi, berarti kan tinggal ini kan berapa banyak yang kita alokasikan buat investasi kan. Kadang-kadang mungkin kita masih lebih pilih, aduh ya udah dah investnya segini aja, terus healing dulu dah kan, kesehatan mental juga butuh kan. Iya gitu benar, kan. anak muda sekarang tuh Ci, Iya tuh traveling sana sini gitu kan. Jadi makanya kenapa banyak orang yang akhirnya kita sebenarnya hanya sampai di level ketiga ini, belum pernah sampai ke level 4. Tapi sekali lagi ya ini bukannya maksud tujuan hidup harus mencapai yang keempat atau yang kelima, enggak. Ini aku cuma bagi ini bahwasannya ada 5 level untuk setiap kita tahu gitu, kita ada di level mana, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita benahin gitu. Nah banyak orang yang dia sampai di ketiga, dia nggak pernah di keempat, tapi dia bercita-cita dan dia beranggapan dia sudah di 4, itu yang celaka. Gitu. Kalau Daniel sekarang mungkin belum kebayang karena kamu belum nikah, belum punya anak. Iya. Cuma untuk yang kayak di tengah-tengah nih kayak aku gitu kan, pengeluaran kan makin banyak dong. Iya. Begitu udah punya anak. Jadi kalau kita suka bercanda anak 1 tuh KW1, anak 2 KW2, anak 3 KW3 gitu kan. Jadi udah anak makin banyak, pengeluaran makin banyak. Iya. Akibatnya kan jatah investasi makin mengecil dong. Iya betul. Jadi kita makin susah lah untuk mencapai level keempat. Tapi bagus kalau kita bisa tetap di level ketiga. Banyak orang yang kalau salah ngambil langkah dari level ketiga dia bisa turun loh ke level 1. Wow, sejomplang Gitu. itu ya? Yes, yaitu saat waduh
zaman sekarang ya si ini misalnya anaknya ngeles ini ngeles itu. Kita ngerasa anak kita juga perlu dilesin segala hal gitu kan. Ini investasi masa depan. Akhirnya meskipun dulunya nih kita udah konsisten membangun income lebih. Dulu kita kasih nih les ini les itu. Akhirnya kita gak sadar pengeluarannya jadi bengkak. Iya. Jadi yang tadinya level income kita itu udah lebih besar dari pengeluaran, tiba-tiba jadi seimbang lagi. Kita turun nih ke level kedua, yaitu pemasukan sama pengeluarannya kira-kira sama. Gak taunya ketemu nih situasi geopolitik. Harga minyak naik, ini naik, itu naik. Terus di perusahaan misalnya gitu kan, pengurangan karyawan. Kita kena misalnya layoff. Layoff ya Kak. Tiba-tiba akhirnya dana darurat yang udah kita kumpulin yang harusnya aman, kita pakai kan. Iya benar. Gitu loh, kita pakai terus tahu-tahu aku sudah berumur sedikit lebih banyak darimu, cari kerja lebih susah. Iya. Berarti nggak dapet Active active income income lagi kan. Jadi akhirnya dana darurat makin berkurang. Jadi orang yang di level 3 pun bisa turun kedua, jadi seimbang. Kalau habis diseimbang kita bisa langsung cepet-cepet naikin lagi. Cuma kalau misalnya nggak bisa, tahu-tahu kita turun lagi jadi level 1 lagi, terpaksa nil. Minjem gitu Iya. ya, atau enggak pinjol gitu. Yes gitu. Yang paling horornya sih sebenarnya sih kalau ada yang minjem tapi at the end gak bisa bayar terus kayak life-nya struggle banget gitu loh Ci. Yes, that's right. Dikejar-kejar gitu. Nah, makanya kebanyakan orang kalau yang udah sempet sampai ke level 3, terus dia udah hampir turun level, yang sebenarnya harus banget untuk dicermati adalah lifestyle-nya. Lifestyle Dipapas maksudnya, habis yes, bukan dipapas. Maksudnya kalau memang perlu turun level, harus turun level. Karena kalau enggak kita bisa langsung turun kelas tuh dari kita di level ketiga jadi ke level 2. Iya, iya, iya. Contoh misalnya tadinya anakku nih sekolahnya nih di sekolah A gitu misalnya kan. Internasional Iya, gitu misalnya internasional. Kalau memang kita udah lihat nih gelagatnya kayaknya nih ke depan bakal income-nya paling cuma segini nih, nggak bisa naik lagi gitu kan. Syukur-syukur kalau nggak turun gitu kan. Nah kalau kita udah takut jangan dipaksain terus toh maksudnya ya pastinya sekolah yang A lebih bagus. Tapi kan bukan berarti kalau sekolah di B akan jadi anak gagal. Nangkep nggak? Iya, iya, iya. Gitu. Setuju. Kayak aku dulu ya, aku kan pas kuliah itu aku kerja itu jadi part time tuh jadi guru preschool. Oke. Jadi sekolahnya itu internasional, jadi ngomong pakai bahasa Inggris, terus Ya, kurikulumnya ya, ya. bagus, pokoknya wow deh gitu ya. Terus pas punya anak, pengen dong nyokolain anak di yang kayak gitu juga, karena dulu kan pernah ngajar kan. Iya, benar. Jadi kayaknya gue pengen nih gitu, maksudnya itu bagus loh kurikulumnya gitu, anaknya ini itu gitu kan. Cuma akhirnya setelah dihitung-hitung gitu ya, waduh kalau masukin ke yang begini ya gitu, kalau anak satu sih masih aman. Masih Tapi kan aman. kita tahu kita mau punya anak lebih dari satu. Iya. Terus itu baru preschoolnya doang loh. Maksudnya baru dia uang sekolah di umur 3 tahun. Kan anak kan gak mungkin gue cuma sekolahin dia sampai umur 5 dong. Iya, Pasti nanti gue mau masukin di SD kan. benar. Kalau kita udah dari kecil internasional, masa nanti SD gue tiba-tiba ganti ke yang sekolah nasional. biasa. Kan pasti nanti ada rasa tanggung nih gitu. Kita pasti mau lanjutin terus kan. Iya, benar. Gitu. Jadi akhirnya ya di masa itu gue bergumul tuh sama laki gue gitu kan. Ya kalau mama kan selalu kan, ini demi anak nih harus nih gitu, Iya, bagusin iya, itu iya, kayak iya, gitu. iya. Tapi pada akhirnya ya kita harus lihat gitu. Nanti SD-nya mau ngapain, mau kemana kira-kira gitu. SMP-nya gitu. Terus mau punya anak, kalau mau punya anak lebih dari satu, kalau anak pertama di situ, anak kedua biasanya pasti minimal sekolah yang sama kan. Kalau Iya. sekolahnya lain kan satu repot, terus dua juga kan jadi pertanyaan ntar anaknya, kenapa aku sekolahnya beda ya gitu kan. Jadi akhirnya ya udah, aku di titik itu aku merelakan. Aku tetap sekolahin anak bagus, tapi maksudnya enggak yang seideal yang kita mau gitu loh. Iya, benar. Menurunkan gitu. ekspektasi dan juga gengsi itu sulit ya Ci. Betul, ya. karena sekali lagi gitu loh, kadang-kadang kita terjebak di lifestyle-nya, bukannya hakikinya. Toh dia belajar tetap belajar kok, benar Iya, nggak? benar-benar Gitu. setuju, setuju. Ya tanpa menutup kemungkinan memang ada harga ada barang gitu. Iya. Tapi toh maksudnya kita lihat nih yang maksudnya kita bisa dan untuk jangka panjang itu yang mana. Kadang-kadang orang nggak pikir tuh belum kepikir untuk yang jangka panjangnya itu yang agak bahaya. Setuju. Tadi kamu nanya yang gagal, aku dari itu lagi sambil mikir gitu, apa ya yang benar-benar ketahuan banget gitu, tapi aku belum kepikir banget yang salah. Nggak apa-apa sih sebenarnya. Paling kalau mau tadi sebenarnya cukup menarik yang Cici ada mention sekolahin anak gitu kan. Aku saya dulu pernah dengar ada orang ngomong begini Ci, nggak apa-apa walaupun harus ngutang, yang penting anak gua sekolah di sekolah yang bagus gitu biar dia jadi orang gitu. Menurut Cici statement itu ada benernya nggak sih? Aku nggak berani
bilang itu salah karena Iya. kan itu preferensi dan pengorbanan setiap orang beda-beda ya. Iya. Yang pasti kalau kita lihat dari sisi mulia, pasti mulia orang tuanya, maksudnya dia mau yang terbaik buat anaknya benar. gitu. Cuma mungkin aku dari yang aku lihat ya, sebenarnya masalah kebiasaan keuangan itu sebenarnya itu dimulai paling pertama itu biasanya tuh dari keluarga. Kayak aku ya, ke anak-anakku pun aku berlakukan yang mirip-mirip gitu kayak mama aku. Aku mulai kenalin mereka tuh instrumen investasi tuh dari mereka kecil. Kenapa? Karena mungkin pas kecil gitu loh, uang angpauku tuh mamaku suruh beli ini. Iya. Terus mamaku nggak kasih uang jajan. Jadi aku terbiasa delay gratification gitu loh. Iya. Dulu ya maksudnya nggak sembarangan jajan gitu. Maksudnya saat uang pas-pasan nggak sembarangan jajan. Tau nggak yang menarik ya? Waktu aku kerja, ini yang udah bener-bener kerja nih, udah nggak part time. Jadi udah lulus kuliah aku kerja. Handphoneku lebih jelek dari handphone OB. Jadi teman kerja gue itu suka ngeledekin gue. Don kata dia. Lu tau gak handphonenya si Danang, nama OB ku Danang ya. Iya. Lebih keren dari handphone lu kata dia. Zaman dulu handphone kan masih belum yang smartphone ya. Yang smartphone gini ya. Jadi handphoneku itu masih yang pakai pixel. Nah di zaman itu tuh udah ada handphone yang dia ada warnanya. Nggak tahu tuh istilahnya namanya apa ya. Yang pakai layar LCD. Jadi oke. udah ada warna tapi belum smartphone lah. Handphoneku tuh masih pixel. Jadi Danang aja udah pakai handphone yang ada warna. Lu pakai masih yang pixel. Ya bang ganti lah gitu. Iya. Cuma aku cuma mikir ya gue kan anak project juga ya. Maksudnya bisa dipakai fungsinya gitu buat telepon. Terus zaman dulu kan belum ada WA. Masih pakai SMS zaman dulu. Jadi maksud gue iya masih bisa gue pakai, jadi gue nggak merasa ada kebutuhan nih untuk ganti handphone gitu. Nah, benar. Jadi delay gratification lah, maksudnya kita gratification. pakai uangnya kita itu untuk sesuatu yang lebih bagus. Nah tadi tuh yang tentang ngutang gitu untuk ituin anak. Ini mengenai gitu loh, maksudnya disiplin keuangannya aja gitu. Syukur-syukur kalau utang bisa dibayar kan. Iya. Kadang-kadang kan ada yang ya entah dengan apa gitu terpaksa nggak bisa dibayar gitu kan. Terus anak juga nggak pernah tahu gitu kan. Benar. Kalau itu adalah uang utangan. Dan anak juga dia mungkin nggak tahu pressure-nya. Jadi kayak orang tua yang berkorban sendiri gitu loh. Iya. Di luar nama orang tua jelek gitu. Tapi anaknya nggak pernah tahu gitu. Dan kalau anak nggak tahu kan dia jadi itu. Kalau aku kebetulan orang tuaku tuh ngasih tahu gitu. Kayak pas papa nggak dapet gaji lagi itunya pilot. Kita anak-anak dikasih tahu gitu. Jadi supaya kita anak-anak dalam tanda kutip tuh tahu diri gitu loh. Dan makanya pas uang kita dipakai pun aku nggak ngerasa kayaknya. Tapi kan itu uang aku gitu. Iya, Aku udah iya, kumpulin. Tapi setuju. justru kita senang gitu. Maksudnya bisa bantu orang tua gitu loh tanpa harus ngutang gitu. Ternyata wah meskipun gue belum bekerja gitu yang sampai bisa dapat maksudnya balik kasih orang tua, tapi di titik itu gue nggak nyusahin orang tua deh gitu sampai mesti ngejual motornya mama atau apa gitu. Iya, benar sih. Yang kayak gitu. Jadi itu sekali lagi aku nggak bisa jawab ya tentang itu benar apa enggak ya Ci kalau misalnya kayak gitu. Cuma ya balik lagi sih. Habit keuangan itu tuh dimulai dari keluarga dan itu yang susah. Kalau misalnya kebetulan aja mamaku seperti itu. Kalau seandainya nih misalnya gitu ya, mama papaku tuh yang tipe yang dikit-dikit kasih. Iya. Mungkin aku ke anakku juga akan begitu. Gak apa-apa gitu kasih ini itu gitu kan emang buat, maksudnya ada uang buat apa kalau nggak untuk dinikmatin gitu, enggak itu. Iya, kan hidup sebentar aja Yes, gitu ya. gitu. I see. Jadi makin menarik nih. Tadi Cici juga ada sempat bahas tentang hutang ya kan. Nah tadi kan aku sempat mention kayak orang tuanya ngutang gitu kan. Let's say orang ini tadi dia tuh ternyata ngutangnya tuh udah di level parah nih Ci. Di mana hutangnya tuh sampai nggak bisa ketutup. Terus kayak tahu nggak sih istilah tutup lubang gali lubang Yeah. gitu. Itu benar-benar udah di fase tutup lubang gali lubang, tutup lubang gali lubang gitu kan. Ada nggak sih jalan keluar untuk orang seperti itu Ci? Atau emang udah dead end aja selesai gitu? Kan Ini rata-rata maksudnya untuk orang tuanya berhutang apa untuk anaknya nih generasi keduanya? Aku ngambil point of view-nya kan tadi kan orang tuanya ngutang. Nah let's say lah sekarang kita ke point of view yang berbeda. Ke orang yang ngutang juga. Tapi dia tuh ngutangnya itu udah di fase tutup lubang gali lubang Ci. Maksudnya untuk menutup lubang satu dia harus ngambil pinjaman lagi dari tempat lain, tutup lagi. Tapi ya lubangnya gak akan ketutup karena ya dia terus-terusan ngambil pinjaman gitu kan. Ada gak sih fase solusi penyelamatan untuk orang seperti itu atau ya udah orang itu udah dead end aja selesai gitu? Iya, kalau aku karena aku nggak ada
pengalaman pribadi di aku seperti itu. Iya. Jadi mungkin aku nggak bisa share banyak, tapi waktu aku ngambil kelas financial planning ini sebenarnya tuh dia ada mencakup tuh salah satu halnya adalah tentang pengelolaan utang. Jadi kalau di financial planning itu tuh lebih ke masing-masing pribadi orang, setiap orang punya tujuan keuangan yang beda-beda. Nah orang yang lagi terjerat utang, maka tujuan utama dia apa nih? Misalnya saya mau nyelesain utang saya, maka nanti dia tuh akan dikonsulkan gitu ya, lu punya utang apa aja. Jadi nanti akan dijabarin nih. Dan nanti dia ada kayak cara penanganannya tuh. Jadi misalnya nih jumlah nominal utang uang terbesarnya tuh yang mana. Jadi ntar bakal di list nih, jadi dari jumlah uang terbesar sampai uang terkecil. Terus bunga terbesar sampai bunga terkecil. Kebanyakan kalau udah kayak gitu pasti yang udah gali lubang tutup lubang itu kebanyakan pasti dia ada kena di pinjaman yang bunga berbunga. Makanya nggak pernah habis gitu. Nah jadi nanti akan di rating lagi nih dari yang bunga terbesar sampai bunga terkecil. Dan itu nanti ada cara penanganannya, mana yang harus dikelarin dulu. Terus nanti akan dipandu nih gimana cara ngelarinnya dan lain-lain. Tapi itu nggak bisa dibahas di sini karena setiap itunya kan beda-beda. Personal ya, beda-beda. Tapi apakah bisa apa enggak? Ya saya sih nggak bisa kasih jaminan pasti bisa ataupun enggak, kan bervariatif. Tapi ada jalan keluarnya, maksudnya bisa dikelola gitu. Bisa dicari tahu lah ya solusinya gimana. Gitu, bisa dicari tahu gitu. Oke, tadi kan udah ngebahas utang ya. Sekarang coba kita ngebahas yang bikin semangat deh, Ci. Paling kalau mau tahu, dan ini sering digaungkan sama anak muda nih, Ci. Financial freedom. Financial freedom. Menurut Cici, financial freedom itu apa sih gitu? Nah, financial freedom itu level kekayaan yang kelima. Tadi kita bahas sudah sampai 4 ya. Financial sampai 4, security. Ya, yang kelima itu financial freedom. Financial freedom. Nah kalau di CFP, financial freedom itu adalah kondisi di mana passive income-nya kita itu sudah bisa membiayai kebutuhan hidup plus gaya hidup. Kebutuhan hidup dan gaya hidup, nutupin semuanya. Kalau tadi di keempat kan security itu adalah saat passive income-nya kita bisa menutupi kebutuhan hidupnya kita. Jadi misalnya nih pengeluarannya lu 5 juta nih per bulan. Nah, terus lu udah punya kos-kosan nih. Kos-kosan lu 1 bulan ngasilin 5 juta. Udah lu gak usah ngapa-ngapain. Maksudnya lu gak usah kerja pun. Itu kos-kosannya lu udah ngasilin 5 juta. Jadi lu udah bisa hidup tuh 5 juta. Tapi cuma hidup kebutuhan hidup lu doang. Makan, tidur, parkir, bla 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 yang kayak gitu-gitu. Nah kalau financial freedom, dia udah bisa membiayai kebutuhan hidup lu plus gaya hidup. Nah makanya financial freedom setiap orang itu beda-beda karena gaya hidup setiap orang beda-beda kan. Ada orang yang dia setahun traveling sekali cukup. Ada orang yang dia mesti gaya hidupnya dia travelingnya itu mesti 3 kali minimal dalam setahun. Nah itu kan pastinya udah beda dong. Terus ada juga orang yang dia nggak butuh jatah socialize terlalu banyak. Tapi ada orang yang dia aktif socialize. Seminggu minimal 2-3 kali. Nongki sama temen A di kafe, nongki sama temen B di padel, nongki sama temen C di mana. Itu kan juga lifestyle. Nah financial freedom itu adalah saat kamu punya aset investasi yang bisa menghasilkan uang buat nutupin kebutuhan hidup kamu plus gitu. Biaya kamu senang-senang di padel, senang-senang dimakan dan lain-lain tanpa kamu bekerja. Itu bisa tercover. Itulah financial freedom. Ini versi financial planning ya. Kalau kita di gereja kan pernah ada seminar keuangan, beda ya maksudnya ininya. Benar. Terus untuk mengejar financial freedom itu apakah menurut Cici ada batasan umur atau semua orang punya kesempatan yang sama dalam mengejar itu? Ya pastinya beda dong, start setiap orang kan berbeda. Kalau misalnya orang yang lahirnya di dinasti klan yang uangnya udah banyak, old money, ya dia lahir-lahir aja pun dia mungkin udah dapat aset banyak untuk dia taruh di obligasi. Dia nggak usah ngapa-ngapain, ya aset dia aja udah bisa nutupin uang jajan dia. Gitu kan, jadi dia startnya lebih cepat, tinggal aset dia gulung gitu kan, tinggal dia kerjanya juga pasti dia nggak start dari bawah kan, dia udah punya koneksi dari keluarganya maybe gitu kan. Tapi ada juga kan yang mungkin dia startnya dari nol gitu, rata-rata kebanyakan orang nggak sampai miskin gitu kan, maksudnya keluarganya bukan di level 1, di level 2 lah, antara pemasukan sama pengeluaran seimbang-seimbang aja nih. Nah berarti kan dia berusaha naikin level nih supaya bisa ada surplus, dia bisa nabung lebih gitu. Nah itu pastinya lebih lama untuk mencapainya sampai ke bisa financial freedom.
Bahkan ada juga yang mulainya minus. Yaitu ya tadi itu mungkin orang tuanya berhutang. Jadi boro-boro dia mikirin dia dana daruratnya dia. Orang tuanya aja masih dikejar-kejar. Setiap hari ada yang datang ke rumah teriak-teriak gitu kan. Jadi dia kerja dikit harus ngasih gitu. Jadi startnya setiap orang itu beda-beda. Kalau dipatokin berapa lama ya bisa tercapai? Lama. Tadi yang dari level 3 ke 4 aja. Yang dari stabil ke security aja bisa 10-20 tahun. Itu pun kalau tercapai. Kadang-kadang ya ada orang yang memang seumur hidupnya di level 3 aja. Nggak pernah sampai dia punya passive income yang bisa nutupin dia punya kebutuhan hidup. I Gitu. see, berarti nggak ada patokan ya karena start orang beda-beda ya. Yes. Aku pernah dengar sih dari seseorang lah ngomong gitu, ya kayak influencer di dunia finance gitu. Dia memang bilang nggak semua orang itu bisa langsung achieve gitu loh financial freedom karena ya tingkatannya tadi beda-beda kan. Ada yang mungkin hari ini dia lahir dari keluarga miskin, tadi yang sih bilang banyak utangan segala macam, Iya. tapi dia bisa nutupin itu aja, itu sebenarnya udah financial freedom buat dia gitu loh. Ya terus kalau misalnya buat anak yang mungkin let's say orang tuanya udah banyak duit, udah kaya ya kan. Nah, tapi ya udah karena udah kaya ya udah kejar buat dirinya aja sendiri, makanya kelihatannya kayak jauh lebih sukses padahal ya aslinya mungkin path-nya sama aja, jalur yang mereka lewatin tuh sama aja, cuma ya beda garis posisi dan Betul. startnya aja. Oke, I see. Paling mungkin kalau boleh tahu lagi nih Ci, gimana nih caranya untuk kita melibatkan Tuhan tentunya dalam mengelola keuangan ini Ci, gitu. Menurut Cici. Tadi kan aku sempat bilang ya yang tentang yang 5 level kekayaan, terus yang porsi-porsi segala macam. Nah itu kan adalah berdasarkan basis ilmu di Iya. financial planning. Benar. Tapi kalau di dalam Tuhan ya pastinya gak bisa menyesuaikan itu. Karena kalau misalnya yang pakai financial planning itu jatah untuk charity itu hanya 5%. Wow. Gitu. Jadi 5%. hanya dipatok 5% dari income. Nah, Oke. sedangkan kan kalau misalnya kita di dalam Tuhan kan ada hal-hal yang di luar itu loh. Maksudnya yang berbeda. Ya. Kadang kalau prinsip dunia adalah lu kumpulin gini, tapi kan di dalam Tuhan kadang-kadang tuh ada hal yang berbeda gitu. Kayak aku sendiri pun banyak gitu ngalamin. Dan gak usah pusing sih kalau saya ya. Maksudnya kita cara saya dalam melibatkan Tuhan tuh ya lebih ke ini. Meskipun saya tuh di bidang keuangan yang hitung-hitungan gitu kan maksudnya. Budgeting ini itu ya. Tapi tuh tetap gitu maksudnya Tuhan di atas itu semua. Jadi ketika memang kita tahu nih ada panggilan nih untuk memberi di bagian ini, ya berikanlah gitu. Tapi bukan karena kita mau sok-sokan gitu, Ya. lebih ke hati kita. Karena di Alkitab sendiri pun ya Tuhan kan selalu bilang gitu, perkara memberi itu bukan masalah nominalnya gitu, tapi hati kita gitu. Ada yang memberi dia besar ketika dia hati dia nggak benar gitu kan, ya malah kenapa-napa gitu kan. Ada yang dia memaksakan diri, dia bahkan memberi dari kekurangannya dia gitu. Yang kalau dari sisi financial planning sih udah salah banget gitu kan. Iya. Gitu kan, jadi prinsip-prinsipnya nggak bisa sama gitu. Tetapi ketika memang itu kita lakukan untuk Tuhan, ya itu bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi meskipun kita udah bahas nih ada yang prinsip-prinsip ini itu gitu ya. Kalau aku pribadi tetap Tuhan di atas. Oke. Itu karena manusia berusaha, tapi kan Tuhan yang membukakan pintu berkat. Benar. Bagaimanapun. Setuju. Tapi ya manusianya harus berusaha. Iya. Gitu. Berusahanya juga melalui yang tadi kita udah bahas panjang lebar ya Ci ya. Yes. Ada dari yang 5 tingkatan tadi, terus dari instrumen-instrumen yang bisa digunakan untuk mencapai itu semua. Iya. Paling nih Ci, kalau boleh ini kan pesan, ini kan yang nonton kan saudara-saudara kan semua kan dari umur yang bervariasi ya Ci ya. Mungkin ada yang udah berkeluarga, ada yang masih muda, atau enggak ada yang kayak aku nih ya kan yang masih kuliahan gitu kan, atau mungkin ada adik-adik yang masih kecil gitu. Boleh gak sih Ci kasih pesan gitu untuk orang tua, untuk anak muda, untuk anak kecil gitu dalam membangun financial ini gitu Ci mungkin. Mungkin share untuk teman-teman aja. Aku kan nggak tahu ya, maksudnya masing-masing kita itu lagi ada di level mana nih yang tadi kita bahas nih, misalnya di 5 level ini. Nah tapi apapun level kita, maksudnya jangan berkecil hati gitu. Nah moga-moga sharing ini tuh bisa memberi sedikit gambaran gitu. Kita jadi tahu, oh aku masih di level 1 nih. Jadi
ternyata pemasukanku tuh masih kurang gitu. Nah mungkin hari ini Tuhan pengen ingetin gitu. Ya udah, ada nggak yang bisa lu kurangin? Ya. Udah gitu sama memaksa kita untuk memberanikan diri cari gitu cara lain gitu. Ingat gak waktu yang Tuhan habis berkhotbah gitu kan, gak ada makanan gitu kan, Iya, cuma iya, ada 5 iya. roti 2 ikan, Dua, ya kan sebenarnya benar. cuma itu. Tapi kan karena ada satu murid Yesus yang dia berani ngomong Tuhan Yesus, ini ada anak nih yang bawa 5 roti 2 ikan. Lu bisa bayangin gak itu orang ribuan ya. Kalau lu jadi murid yang lain kan mungkin juga, ih lu ngapain bilang ke Tuhan Yesus 5 roti 2 ikan, kecuali Nggak lu mungkin ketemu ya. nih ya, ada donatur gitu kan yang mau kasih banyak. Nah boleh Iya. dah lu ngomong ke guru gitu kan. Iya. Guru ada yang ini, dailah 5 roti 2 ikan. Tapi kan mungkin dia gitu loh, niatnya gitu loh. Jadi dia kasih tau, guru ada yang ini nih, ada anak yang bawa 5 roti 2 ikan. Pada saat itu kan mujizat terjadi gitu kan. Dibagi-bagiin bisa Tuhan berkatin gitu loh. Jadi mungkin saat ini kalau posisi kita pun kurang gitu ya. Ya mungkin doa aja gitu, Tuhan saya mau cari lebih gitu. Tuhan buka jalan, saya siap dah lakukan apa aja gitu. Belajar dari hal kecil dulu. Terus mungkin kalau misalnya kita di level yang kedua gitu kan, udah seimbang nih gitu. Maka ayo kita tingkatin lagi kapasitas biar kita bisa masuk ke level ketiga. Jadi ada surplusnya, pemasukannya lebih banyak. Nah waktu udah di surplus inilah mungkin buat temen-temen nih, mungkin yang baru-baru kerja atau kerja udah 2-3 tahun. Nah ini mungkin saatnya refleksi lagi gitu kan. Iya ya sebenarnya dari yang uang lebihannya ini gue pakai buat apa ya? Gitu. Apakah gue kebanyakan untuk bersosialisasinya gue nih gitu kan. Nggak salah gitu dana bersosialisasi. Tapi kalau yang lain-lainnya sudah tercukupi boleh lah. Tapi kalau misal belum, ayo. Dan juga bangunlah komunitas yang sehat gitu kan. Misalnya kita kurangin deh nongki di ininya gitu kan. Sekali-sekali ganti ke ini gitu kan. Misalnya jalan bareng kan sambil sehat. Sambil tetap nongki gitu kan. Iya benar-benar. Misalnya doang ya apapun lah ya kreativitasannya kalian gitu. Intinya coba gitu delay gratification dulu, tunda kesenangan. Kenapa? Karena kalau nggak dimulai dari kita, nanti pas kita punya anak, kita nggak punya power untuk kasih tahu dia. Karena kita sendiri pun nggak bisa nahan. Iya. Kebayang nggak lu kalau misalnya lu pengen punya 1 juta pertama lu mau beli motor ya. Anak lu, papi. Begitu tahu, wih si papi dapat misalnya nih suatu saat Daniel dapat promosi nih, wah bilang ke istri gitu kan, Mimi aku dapat promosi gitu loh. Terus anak denger, wah berarti aku bisa dapat handphone baru dong papi. Nah kan di titik itu kan lu jadi dilema kan, iya ya pengen sih senengin anak gitu kan. Atau misalnya dia minta Nintendo Switch gitu misalnya, temennya punya dia gak punya, kan lu jadi bingung, kasih gak ya? Karena dulu lu juga biasanya begitu punya uang lebih, lu beli yang lu suka. Jadi pas lu punya anak lu juga jadi punya dorongan untuk langsung kasih dia. Nah jadi akhirnya itu yang tadi gue bilang tuh di dalam keluarga, habit keuangan itu biasa di dalam keluarga. Jadi akan turun begitu. Makanya kenapa banyak orang cuma stay di level 3, jarang ada yang bisa ke level 4. Kadang-kadang dari 3 turun dulu ke 2. Lebih kasihan lagi kalau bisa sampai ke 1 atau sampai minus. Nah mungkin buat teman-teman yang di posisi minus jangan juga berkecil hati gitu ya. Maksudnya segala sesuatu yang terjadi itu kan atas sepengetahuan Tuhan juga. Kalau hari ini gitu, maksudnya kita di kondisi yang mungkin orang tua terpaksa gitu kan. Ya karena 1 dan 2 hal gitu terlibat dalam hal-hal seperti itu, tetap bawa dalam doa gitu. Dan maksudnya meskipun mungkin kalau kita lihat dengerin podcast ini malah bikin sedih gitu. Karena kita tahu gak bakal bisa sampai ke level 4 apalagi 5 gitu financial freedom. Jangan berkecil hati, kenapa? Karena mungkin itu gak bisa di level kita ya. Maksudnya di semasa kita hidup nih, mungkin kita gak bisa sampai ke level 4 atau level 5 gitu kan. Tapi kalau kita tetap lakukan prinsip-prinsip ini, itu yang akan kita wariskan nanti ke anaknya kita. Minimal ya kita tuh memotong garis hutang itu, kalau terpaksa orang tua harus berhutang ya udah itu orang tua saya. Tapi nanti saya nggak mau nih punya hutang buat anak saya. Kalau saya punya anak saya nggak mesti terbeban gitu oleh hutang saya gitu misalnya. Jadi tetap lakukan prinsip-prinsip itu. Kadang-kadang mungkin Tuhan nggak bisa bekerja lewat, bukan nggak bisa bekerja lewat kita. Maksudnya mungkin nggak di generasi kita gitu loh. Maksudnya kita naik levelnya. Tapi ketika kita lakukan prinsip-prinsip yang benar, pas kita punya anak kita didiknya dengan kebiasaan-kebiasaan keuangan yang benar gitu. Akhirnya anak kita karena dia lihat, oh papa mama ngajarinnya seperti ini, dia punya kebiasaan yang baik dalam mengelola uang gitu. Ketika dia punya uang dia tahu nih prioritasin dulu ini. Mungkin nanti anak kita loh yang akan menuai dia bisa ke level 4 mungkin gitu kan. Mungkin gitu. Meskipun sekali lagi ya, ini podcast tidak bertujuan untuk membuat kita harus ke level 4 atau 5 ya. Ini cuma sharing doang.
Aku dulu pernah baca ayat Alkitab sih yang bilang sebenarnya tuh seseorang itu dikatakan cukup adalah ketika dia udah punya baju, dia udah bisa makan, dia udah punya rumah gitu loh. Betul. Kalau kita mau relevansiin ke zaman sekarang berarti let's say kayak punya motor udah bisa buat ke kantor atau udah bisa buat pergi ke kampus, kuliah, sekolah itu udah sebenarnya more than enough kan. Ya balik lagi kan tadi kan esensinya ke gaya hidup ya kan. Kita punya HP yang sekedar buat say hello dan ya balik ke fungsi HP pada awalnya aja gitu ya. Udah more than enough kan sebenarnya gitu. Saat kita masih di level ini nih, Iya. ketika kita belum ada nih dana daruratnya belum terpenuhi, ininya belum, tapi kan ketika kita kan nggak tahu kan ketika Tuhan membawa kita. Nah ini Iya. juga nih kadang-kadang tuh yang mungkin banyak orang yang nggak langsung dipercayakan dengan berkat yang sangat besar, karena ketika kita nggak terbiasa mengelola berkat itu, nanti begitu berkat itu datang, ibaratnya tuh kita gelagapan gitu loh. Ya. Akhirnya sembarangan cek, akhirnya hilang lagi gitu. Jadi kalau bahasa sekarang tuh orang ngomong OKB gitu kan. Oh, kayak Tiba-tiba baru. dapat duit banyak kan, sembarangan tek gitu kan. Semua Akhirnya, dibeli. yes, akhirnya balik lagi kondisi awal gitu. Karena dia nggak bisa ngelola gitu keuangannya. Padahal kita harus menjadi pengelola yang baik gitu. Jadi tadi aku bilang gitu, kadang-kadang mungkin Tuhan izinkan gitu loh. Maksudnya orang tua kita berhutang, kita nggak dalam keadaan kaya gitu kan. Karena Tuhan mau tanamin nilai-nilai itu gitu loh. Ketika kita bisa lakukan prinsip-prinsip benar gitu ya, pada waktunya nanti atau mungkin nanti di generasi anak kita gitu, saat kita udah lakukan prinsip yang benar gitu kan. Nah itu ya mungkin baru berkat itu akan jalan. Mungkin karena Tuhan tahu kalau dikasih berkat sekarang, wah habis juga nih gitu, maksudnya nggak jelas gitu kan. Jadi bukan masalah di berkatnya, tapi bagaimana kita bisa mengelola itu. Dan pembentukan karakter juga ya Yes, Ci ya. betul. Pembentukan Mendevelop karakter. diri juga dengan Betul. tadinya belajar tentang, mungkin setelah nonton podcast ini saudara-saudara bisa mulai cari tahu tentang literasi finansial ya kan, cari tahu tentang saham dan kawan-kawannya lah ya. Ini jujur aku habis denger ini ya Cici penjelasan dari tadi tuh jadi kepikiran gitu, kayaknya uang kopi gos gue kurangin deh buat beli buat belajar ini apa main di DPU dan tadi itu ya. Maksudnya harus ya tadi biar cukup gitu kan, belajar juga mencari pasif income dan kawan-kawannya. Ya mungkin hari ini segitu aja kali ya Ci ya buat pembahasan dari Kepo Finansial ya kan. Tema dari video kali ini. Dan mungkin buat teman-teman semua jangan lupa di Keting Podcast ini banyak banget videonya, banyak banget yang bisa ditonton buat teman-teman semua karena Kepo sendiri kan punya tagline yaitu tayangan inspirasi dan motivasi. Jadi setelah nonton video ini jangan berhenti, masih banyak banget video-video sebelumnya juga yang tentunya nggak jauh kalah menarik Ci. Ada banyak pembahasan juga mungkin bisa ditonton supaya bisa menjadi inspirasi dan motivasi. Kalau begitu oke, aku Daniel dan Cidona sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Bye. Thank you. Thank you. Oh my God. Ini kepo Keting Podcast. Kepo Keting